Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bendra ya. Di video kali ini kita akan membahas tugas tentang pronoun. Kita cek langsung tugasnya. Ya, tugasnya yang poin A adalah circle the correct words in italics. Jadi tugas kita adalah melingkari jawaban yang benar yang dia dicetak miring. Seperti nomor 1, Nick at dinner with I atau me ya. Kira-kira jawabannya tepat I atau me? Seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas nomor 1, Nick at dinner with I atau me. Jawabannya adalah me. Ya. Kenapa pakai me? Karena with adalah preposisi. Ingat, preposisi diikutinya sama object of preposisi. Yang objek adalah me, bukan I. I itu di posisi subject. Oke, lanjut. Nick at dinner with Betsy. Betsy and I atau me. With itu preposisi, setelahnya diikuti objek, dan and itu menghubungkan yang sama. Kalau setelah with adalah objek, maka setelah and juga harus objek, karena dia ada di posisi objek dari with. Maka jawabannya tepat adalah me. Nomor 3, I atau me had dinner with Nick last night. Nah, di sini ada I atau me karena dia posisinya sebelum verb. Ingat, yang terletak sebelum verb itu adalah subjek. Maka kita butuh pronoun subjek. Pronoun subjek adalah I. Nomor 4 kasusnya mirip dengan nomor 3, dia terletak sebelum verb. Ingat, sebelum verb kita butuh subjek. Yang subjek adalah I, maka jawabannya adalah I. Nomor 5, please take this food and give it them to the dog. It atau them to the dog ya. Karena this food itu uncountable, ingat semua benda yang uncountable itu dianggap tunggal. Maka jawabannya adalah it, dan memberikannya. Memberikan apa? Memberikan makanan. Karena makanannya cuma uncountable, kata bendanya uncountable, maka kita pakai it. Nomor 6, please take this food scraps. Nah, scraps ya, jadi jamak ya, scrapsnya yang dilihat. Karena dia jamak, maka berikan scraps tersebut kepada anjing itu. Jadinya pakainya adalah them. Jadi they atau them itu bisa digunakan untuk kata benda, nggak hanya orang saja ya. Kalau dia lebih dari satu, itu kita bisa pakai they atau them, baik itu untuk orang ataupun benda. Nomor 7, my brother drove Emily and I atau and me. Nah, karena dia terletak setelah verb, dan setelah verb ini butuh objek, Emily objek, maka setelah and di sini juga butuh objek, yang objek adalah me. Maka jawabannya adalah me. He didn't come in, he waited for we atau us, karena for adalah preposisi, ketemunya sama objek, yang objek adalah us. Kemudian we atau us hurried, karena hurried itu verb, ingat yang terletak sebelum verb adalah subjek, maka jawabannya adalah we. I want to get tickets for the soccer game. You'd better get it atau get them. Kamu sebaiknya mendapatkan apa? Mendapatkan tiket. Karena tiketnya lebih dari satu, tickets, maka kita pakainya adalah them. By the way, it atau they, is atau are selling fast. Nah, karena lebih dari satu, pakainya adalah they ya. Tiket-tiket itu dijual cepat, berarti nanti pakainya adalah are. Karena they, jamak, pakainya are. Kemudian nomor 9, Miss Lee wrote a note of test paper. She atau her wanted to talk. Nah, wanted itu verb, ingat yang terletak sebelum verb adalah subjek, maka kita butuh pronoun subjek, yang pronoun subjek adalah she. Gitu. Oke. Langsung ke nomor 10 sekalian ya. Nomor 10-nya ada between you and I atau me. Nah, di sini teman-teman hati-hati ya, ada between. Between itu preposisi, setelah preposisi itu diikuti objek, maka jawabannya adalah me. Ya, jadi bukan between you and I, tapi between you and me. Kecuali between-nya saya hilangkan. You and I think Ivan made bla bla bla. Nah, itu baru pakai I karena di posisi subjek. Tapi karena di sini ada between preposisi, preposisi diikuti sama objek. Objeknya adalah me. Maka jawaban nomor 10 adalah me. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bawah. Ya. Yang poin B adalah tugasnya kita disuruh melengkapi pakai she, he, it, her, him, they, atau them. Nah, di sini contohnya I have a grammar book. It is black. It-nya kembali ke grammar book. Oke, makanya pakai it ya karena satu. Tom borrowed my books. Bla bla bla, return yesterday. Dia mengembalikannya
kemarin. Ya, yang cocok seperti itu ya. Berarti nanti Tom karena dia laki-laki berarti pakai he, hanya harus besar karena di awal kalimat. Return mengembalikan buku-buku itu, bukunya lebih dari satu, berarti pakai them. Susan is wearing some new earrings. Bla 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 looks good on bla bla bla. Susan memakai anting-anting baru. Dia kelihatan cantik dengan anting-anting baru itu. Berarti nanti pakainya adalah karena Susan perempuan jadi pakai she. Kemudian looks good on new earrings-nya kan sepasang, berarti lebih dari satu ya, pakainya them. Gitu. Don't look at directly at the sun, jangan lihat langsung ke matahari. Don't look at, jangan melihatnya secara langsung. Nyanya kembali ke matahari karena mataharinya satu, pakainya it. Don't look at it directly even if you're wearing sunglasses. Ini sun ya, harusnya sun bukan sun. Does be sleep at night or bla bla do work in the if all night long. Nah, di sini kembali ke atau mereka bekerja sepanjang malam gitu ya. Berarti kembali ke bisnya. Bisnya kan lebahnya lebih dari satu, berarti pakainya they. The apples were rotten, apelnya busuk. So the children didn't eat, tidak memakannya. Memakan apa? Memakan apel-apel. Karena apel-apelnya jamak, jadinya adalah them. Jangan eat ya, karena lebih dari satu. Even though bla 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 were really hungry. Meskipun mereka itu lapar. Yang lapar siapa? Children. Karena childrennya itu banyak, makanya pakai they. Nggak boleh pakai he atau she. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin C. Sebentar. Kita lanjut ke poin C-nya. Di poin C ini tugas kita adalah sama ya, memilih atau melingkari jawaban yang tepat. Apakah dia pakai her atau hers, kemudian his atau his yang pakai petik. Ada 9 nomor, langsung aja kita bahas. Nomor 1, Alice called her atau hers friend. Kalau ada kata bendanya, itu pakai yang posesif adjektif ya, jadinya pakai her. Kalau ada kata benda, pakai her. Kalau nggak ada kata bendanya, pakai hers. Tom wrote a letter to his mother. Pakainya adalah HIS, jangan petik atas ya. Kalau ada petik atas kayak gini, ini artinya adalah he, petik atas kayak gini. Ini sama dengan he is, atau kalau nggak gitu, he has. Ya. Jadi nggak cocok. Yang cocok adalah his mother, langsung ketemu noun. Kalau he is mother, nanti dia adalah ibu, kan nggak cocok ya. Oke, kemudian yang nomor 3, karena di sini diikuti kata benda parents, nah, berarti kita pakai possessive adjective. Possessive adjective semua nih. Kita lihat, anak-anak seharusnya mematuhi orang tua mereka. Nah, berarti harusnya pakainya their. Karena anak-anaknya lebih dari satu. Kemudian ini my atau mine, karena ada dictionary noun, berarti pakai my, possessive adjektifnya. Your atau yours, pakai yang yours, karena tidak ada kata benda atau tidak ada noun. Kalau tidak ada noun, pakai possessive pronounnya, langsung yours. Kemudian this one is my atau mine, pakai mine, karena tidak ada kata benda di belakangnya. Kalau ada kata bendanya my dictionary, baru pakai my ya, nggak boleh pakai mine. Kemudian your atau yours, karena tidak ada kata bendanya, berarti pakai yours. Kemudian your atau yours desk, ada noun di sini atau ada kata bendanya, berarti pakai your. Possessive adjective. The bird clean its atau its feathers. Its itu sama dengan his ya. Jadi kalau maksudnya sama itu kalau ada petiknya s kayak gini, itu kepanjangan dari it is, atau kalau enggak gitu it has gitu ya. Jadi hati-hati sama petik atas. Kalau kayak gini, kalau its doang itu artinya nya. Bulunya, nah ini burung itu membersihkan bulunya. Nah, berarti kita butuhnya kan, yang maknanya yang ITS langsung tanpa petik. Kemudian with its atau it petik atas S big. Nah, dengan paruhnya. Nah, paruhnya ada noun di sini ya, kata benda pakai ITS ya. Nah, kalau yang ini adalah jenis crow, berarti pakainya adalah it is. Gitu. Kemudian nomor 6, Paula had to drive my car to work. Hers atau her had flatter. Paula pergi kerja pakai mobilku gitu kan. Punyanya, maksudnya adalah mobilnya dia itu bocor bannya. Nah, berarti pakainya hers karena tidak ada
kata benda di belakangnya. Kalau ada car-nya, nanti her car had flat tire. Kalau nggak ada, pakai hers, possessive pronoun-nya. Nomor 7, nah, karena di sini ada arm, ada noun, berarti pakai her ya, her arm. Kemudian ini ada daily diet, nomor 8, berarti pakainya adalah your. Kemudian it atau they, is atau are good for you. Nah, di sini ada fruit should be a part of your daily diet. It. Nah, karena fruitnya di sini dia uncountable atau tunggal, berarti pakai it. Dan kalau it itu pakainya is ya, bukan it are ya, tapi it is. Good for you atau for your, pakainya adalah good for you. Kalau your harusnya adalah your body, misalkan diikuti dengan noun. Kemudian nomor 9, Adam dan Amanda menikah. Mereka tinggal di apartemen. Berarti pakainya they ya, karena di posisi subjek sebelum verb live. Jangan them live ya. Their atau their apartment is on the 5th floor. Nah, apartemen mereka, berarti kita butuh makna kepemilikan ya. Kalau kepemilikan pakainya adalah yang their. Nah, kalau their artinya ada atau di sana. Jawabannya yang THEIR gitu. Oke. Kita lanjutkan ke tes yang terakhir yang poin D. Nah, kalau yang poin D ini tugasnya adalah melengkapi kalimat menggunakan reflexive pronoun. Myself, yourself, themselves, herself, himself, kayak gitu ya, itself. Oke, langsung aja ya. David was really embarrassed when he had to go to the job interview with a bandage on his face. He had cut. Nah, he had cut kembali ke subjek itu sendiri atau ke pronoun itu sendiri. He had cut, dia sendiri berarti he had cut himself. Seperti itu. Do you ever talk to? Kembali ke subjeknya itu sendiri atau ke pronoun itu sendiri, you. Berarti nanti kembalinya ke yourself. Self kembali. Ini ya. Kalau you itu kamu, yourself dirimu sendiri. Kalau you-nya kalian, you kan artinya bisa kalian ya. Kalau diri kalian sendiri, yourselves gitu ya. Tapi kalau himself, adanya himself doang, nggak ada himselves ya. Gitu. Most people talk to, most people itu lebih dari satu ya, berarti pakainya they. Themselves, nggak ada themselves ya, adanya themselves. Kemudian, it is important for all of us to have confidence in our own abilities. We need to believe in ourselves. Gitu. Ourselves ya, nggak ada ourselves ya. Sarah is self-employed, she doesn't have a boss, she works for, dia bekerja untuk dirinya sendiri, berarti herself. Kemudian nomor 5, there is plenty of food on the table. Would all of you please simply help blah blah blah. Help all of you berarti lebih dari satu ya, kalian berarti help yourselves, membantu diri kalian sendiri. Apa itu? To the food. Okay. My friends bought some cakes for, teman-temanku beli kue untuk si my friends itu sendiri, berarti untuk mereka sendiri. Jadinya adalah themselves. Seperti itu. Oke, itu untuk pembahasan tugas pronounnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bendraya. See you.